Halo, perkenalkan nama saya Umbu Yudo Ardani Maramba Ama dengan NIM 2624038, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah singkat bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia dan memiliki akar yang sangat erat dengan bahasa Melayu. Sejarah bahasa Indonesia dimulai dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda Indonesia berikrar bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada masa itu, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar Nusantara, terutama dalam perdagangan. Karena kepraktisan dan mudah dipahami oleh berbagai suku bangsa, bahasa Melayu kemudian diresmikan sebagai dasar dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya UUD 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan menjadi simbol identitas nasional serta alat komunikasi resmi di Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai bahasa nasional dan alat pemersatu. Bahasa Indonesia menjadi alat yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku dan budaya. Contohnya saat orang dari Jawa, Papua, dan Sumba berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Indonesia agar bisa saling mengerti. Yang kedua, sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam urusan resmi seperti pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Contohnya, dokumen resmi negara seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintahan ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia pendidikan dan penelitian, bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Buku pelajaran dan karya ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh siswa dan masyarakat luas. Dan yang terakhir, sebagai bahasa pembangunan. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan nasional sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyosialisasikan program-program pembangunan kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Melalui media massa dan penyuluhan pemerintahan, informasi mengenai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Indonesia agar dapat dipahami dan diterima oleh seluruh rakyat. Demikian penjelasan mengenai sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Dari sejarahnya kita dapat melihat betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga kini. Bahasa Indonesia terus berperan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara bahasa resmi, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa pergaulan, hingga bahasa pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia dengan baik. Melalui bahasa, kita tidak hanya bisa berkomunikasi, tetapi juga menjaga identitas nasional dan mendukung kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan turut serta menjadikannya bahasa yang relevan di era globalisasi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikannya sampai akhir. Sampai jumpa.